Oke, jadi sekarang kita akan belajar gelombang ya. Jadi di sini eh, gelombang, gelombang berjalan. Nah, jadi materi ini ya, pertama kita akan belajar tentang besaran-besaran gelombang. Nah, besaran-besaran gelombang itu nanti ada beberapa ya. Jadi eh, sebelum ke situ ya, sebelum ke situ, apa sih yang dimaksud dengan gelombang? Nah, gelombang ini itu diawali dengan materi apa namanya? Getaran sebenarnya atau GHS ya, gerak harmonis sederhana. Nah, jadi di sini yang disebut dengan gelombang itu adalah getaran sebenarnya, tapi getaran yang dirambatkan. Jadi sebelum belajar ini itu harusnya belajar GHS dulu, gerak harmonis sederhana. Nah, jadi gelombang itu sering dikatakan sebagai getaran, getaran yang merambat gitu, ya, yang merambat. Nah, itu namanya gelombang ya. Jadi di sini ada getaran. Nah, kalau getaran berarti nanti besaran-besarannya yang mirip besaran-besaran getaran gitu ya. Jadi di situ ada frekuensi, kemudian ada apa namanya? Perioda. Nah, cuman di sini ada cepat rambat nanti karena kan dia merambat ceritanya ya, berjalan atau merambat. Nah, di sini yang pertama tadi ya, kita akan belajar tentang besaran-besaran gelombang. Jadi misalnya kita ambil contoh saja, misalnya gelombang air misalnya ya. Jadi di sini misalnya ini gambar gelombang. Misalnya ini Bapak gambarkan pada sumbu X nih. Nah, jadi di sini ada gelombang. Nah, ini misalnya ke arah vertikal, ini sumbu Y misalnya ya, ke sana sumbu X gitu. Nah, di sini ada yang disebut dengan satu gelombang. Ya, jadi satu gelombang, apa sih yang disebut dengan satu gelombang? Nah, satu gelombang itu terdiri dari satu bukit gelombang, ya, satu bukit dan satu lembah, ya, lembah gelombang. Jadi satu bukit, satu lembah. Jadi misalnya kalau seperti ini ya, di sini ini disebut dengan bukit gelombang, gitu ya. Kalau ini lembah gelombang, gitu. Nah, ini disebut dengan satu gelombang. Nah, nanti panjang satu gelombang, jadi panjangnya ya, ini disebut dengan panjang gelombang. Dari sini sampai sini, itu disebut dengan panjang gelombang. Nah, ini lambda. Jadi lambda itu disebut dengan panjang gelombang. Panjang gelombang. Nah, apa itu? Panjang satu gelombang. Ya, jadi sini sama dengan panjang, panjang satu gelombang. Nah, itu disebut dengan panjang gelombang. Nah, atau bisa juga begini sih, nggak harus apa namanya begitu. Bisa juga misalnya dimulai dari sini. Nah, ini misalnya ada separuh bukit nih. Nah, nanti bukit yang lain ada di sini misalnya. Nah, ini separuh tambah separuh kan jadi satu ya. Kemudian di sini ada satu lembah gitu. Nah, ini juga sama ya. Ini juga satu panjang gelombang namanya. Ya, jadi lambda gitu. Nah, itu yang disebut dengan panjang gelombang ya. Jadi panjang gelombang, lambangnya lambda gitu. Nah, kan apa namanya gelombang itu kan berjalan ya. Namanya juga gelombang berjalan. Jadi dia berjalan. Nah, nanti waktu yang diperlukan untuk terjadi satu gelombang ini itu disebut dengan satu periode. Nah, jadi nanti ada yang disebut dengan periode ya, T. Nah, ini disebut dengan periode. 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 Nah, apa itu periode? Ini adalah waktu yang diperlukan untuk terjadi satu gelombang. Jadi waktu untuk satu gelombang, ya satu gelombang. Jadi waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu gelombang itu disebut dengan periode. Nah, nanti kebalikannya ada yang disebut dengan frekuensi. Nah, jadi frekuensi itu kebalikan dari periode. Jadi rumusnya ini ya seperti. Nah, jadi dia adalah frekuensi. Frekuensi. Nah, kalau frekuensi ini adalah banyaknya gelombang. Jadi banyak atau jumlah gelombang ya. Banyak atau jumlah
jumlah gelombang dalam satu waktu, ya, dalam 1 detik biasanya. Kalau satuannya mau hertz, ya, ini dalam 1 detik, dalam 1 sekon misalnya. Nah, jadi kalau periode itu misalnya kita nyatakan dalam satuan skon, kan periode itu waktu, ya. Jadi satuannya satuan waktu. Di sini skon misalnya satuan dasarnya. Nah, frekuensi berarti kebalikannya. Kan frekuensi itu seper T atau seper periode. Berarti nanti frekuensi itu satuannya apa? Ya seper skon. Yang sering disebut dengan hertz. Hertz itu sama dengan second pangkat -1. Itu hertz sama. Ya. Jadi di sini Bapak ulangin, ya. Jadi ada yang disebut dengan panjang gelombang atau lambda tadi, ya. Jadi lambda panjang gelombang. Nah, hubungan antara panjang gelombang, kemudian frekuensi, periode. Nah, nanti ini dihubungkan dengan cepat rambat. Nah, jadi di sini nanti ada besaran yang disebut dengan cepat rambat. Jadi nanti ada yang disebut dengan V. Nah, ini cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang. Nah, jadi seberapa cepat gelombang itu merambat. Nah, itu V. Nah, nanti V ini dinyatakan dengan frekuensi kalikan lambda. Ya, jadi frekuensi kali lambda. Atau bisa juga lambda dibagi dengan T, gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan cepat rambat gelombang. Jadi seberapa cepat gelombang itu merambat. Nah, itu bisa dinyatakan dengan persamaan ini. Nah, jadi ini kan seolah-olah itu kan jarak, ya. Jarak. Jadi lambda itu kan tadi panjang satu gelombang. Jadi satu gelombang itu menempuh berapa waktu gitu. Nah, jadi kalau kita bagi jarak dibagi waktu itu kan cepat rambat, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi cepat rambat gelombang begitu. Oke, sampai sini bisa difahami nggak? Bisa, Pak. Bisa, ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, ya. Oke, kalau belum Bapak lanjutkan. Nah, yang berikutnya kita akan melihat ada yang disebut dengan persamaan gelombang berjalan. Nah, jadi di sini yang berikutnya ini adalah persamaan gelombang. Ini persamaan gelombang berjalan. Berjalan. Nah, persamaan gelombang berjalan ini ya mirip dengan persamaan getaran sebenarnya. Jadi seringkali dinyatakan gini, Y sama dengan, ini simpangan namanya, ya. A sin, gitu. Ini omega T boleh plus minus, ya. Kx gitu. Ini ditambah dengan theta 0. Gitu. Ini persamaan umumnya kayak gini. Nah, jadi ini persamaan umum apa namanya gelombang berjalan. Nah, tadi apa sih yang dimaksud dengan Y? Y itu adalah simpangan. Simpangan. Nah, jadi ini. Ya, ini kan grafik Y, ya. Jadi dia menyimpang. Ya, menyimpang ke atas ke bawah begitu. Itu simpangan. Nah, nanti simpangan paling besar itu disebut dengan amplitudo. A itu amplitudo. Nah, ini sama dengan simpangan maksimum. Simpangan maksimum. Gitu. Simpangan maksimum. Nah, kemudian bagian yang ini, ya, yang di belakang sin ini, itu sering disebut dengan sudut fase. Jadi theta, ya, ini disebut dengan sudut fase. Nah, kemudian nanti ada omega. Omega itu sama dengan 2pi dikalikan frekuensi. Atau 2pi dibagi dengan T gitu. Nah, ini sering disebut sebagai frekuensi sudut. Frekuensi sudut. Omega, ya. Satuannya ya biasa, ya, radian per second ini. Radian per second. Kemudian K. Nah, K apa itu K? K itu seringkali disebut sebagai bilangan gelombang. Jadi K itu disebut dengan bilangan gelombang. Dia bisa dinyatakan dengan 2pi dibagi dengan lambda. Itu K. Kalau theta 0, ya sudut fase awal. Ini sudut fase awal. Itu theta. Oke, ya, jadi ini adalah persamaan umum gelombang berjalan. Satu hal lagi yang perlu diingat, di sini ada tanda plus minus, ini, ya, plus minus. Nah, ini juga menunjukkan sesuatu. Jadi kalau plus itu artinya si gelombang itu menjalar ke kiri, menjalar ke kiri.
ke kiri atau berjalan ke kiri. Kalau main itu justru menjalarnya atau merambatnya, ini menjalar atau merambat maksudnya ya, menjalar ke kanan, ke kanan. Oke, itu dulu. Kalau nanti ada pertanyaan, tanyakan ya. Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Bisa difahami? Bisa, Pak. Saya. Contoh yang Bapak kopikan sudah kelihatan? Ya, Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke, ini contohnya ya. Nah, di sini coba kita cek ya apa yang diketahui di soal ini. Jadi yang pertama, di sini disebutkan batu dijatuhkan ke dalam air sehingga pada permukaan air timbul lingkaran gelombang yang menjalar. Jika lingkaran pertama menempuh jarak 5 meter selama 2 second. Nah, jadi di sini ada jarak tempuhnya ya. Jadi kalau biasanya jarak tempuh itu S misalnya ya. Dia menempuh 5 meter itu dalam waktu 2 second gitu. Dan sepanjang itu terdapat 20 gelombang. Nah, jadi sepanjang 5 meter itu ada 20 gelombang gitu. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya ya, itu jarak ini, misalnya dari sini sampai sini ya, itu jaraknya adalah 5 meter. Jadi ini 5 meter nih ceritanya nih. Nah, sejauh ini itu ada 5 gelombang. Terdapat 20 gelombang. Jadi ada 20. Jadi ada satu gelombang kan gini kan, masih ingat tadi ya. Nah, ini ada 20 kali gitu. Jadi ada 20 gelombang, 20 kali gitu. Oke ya. Nah, nanti dari sini pertama apa yang bisa kita dapatkan? Nah, gelombang tadi kan menempuh jarak 5 meter dalam 2 second. Nah, ini kan menunjukkan cepat rambat. Jadi V ya. Jadi kalau di sini V-nya biasa aja jarak tempuh dibagi dengan waktu gitu. Jadi jarak tempuhnya 5, waktunya 2. Nah, jadi cepat rambatnya 2,5 meter per second gitu. Nah, jadi ini ya cepat rambatnya. Ya, biasa aja pakai rumus GLB jadinya ya. Nah, jadi pakai yang ini. Nah, terus yang kedua, di sini tadi disebutkan si jarak 5 meter ini itu ada 20 gelombang. Berarti kan satu gelombangnya berapa? Nah, jadi panjang satu gelombangnya kan berarti 5 meter ini, 5 ya, itu dibagi dengan 20 kan? Gitu. Nah, jadi 5 dibagi dengan 20. Ya, jadi itu berapa? 5 dibagi 20 ya. Itu berarti 0,25 ya. Jadi 0,25. Kan ini seperempat. Ya, seperempat itu kan 0,25 meter. Jadi ini jawaban ini benar. Jawaban ini juga benar ya. Nah, jadi panjang gelombangnya karena dalam 5 meter itu ada 20 gelombang. Ini kan satu gelombang ya, satu gelombang gitu. Ada 20 kayak gini gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ketika cepat rambat ada lambda ada, kan tadi kita sudah tuliskan ya, V itu kan sama dengan frekuensi dikalikan dengan lambda. Nah, dari sini kalau kita mau cari frekuensi kan langsung aja. Frekuensi itu V dibagi dengan lambda kan. Nah, V-nya ini 2,5. Nah, 2,5 sementara lambdanya ini 0,25 gitu. Nah, jadi berapa nih? 2,5 dibagi 0,25. Ini kan kayak apa namanya dibagi seperempat ya. Jadi 100 kan ini ya. Ini kok 100, 10 ya. Jadi ini 10 Hz jadinya. Nah, jadi ini pun benar gitu. Nah, sekarang kalau frekuensi itu 10 Hz, periodenya kan dapat kan ya. Kan periode itu seperfrekuensi. Jadi kan 1/10 jadinya. Atau 0,1 second. Nah, ini juga benar. Nah, jadi ini jawabannya benar semua gitu. Bisa difahami nggak nomor satu ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Di sini ada Aira, ada Akmal ya. Oke. Aira gimana? Bisa difahami Aira? Bisa Pak. Bisa. Oke.
Oke, kalau sudah, kita coba lihat nomor selanjutnya. Nomor 2 ya, kalau sudah. Bisa lanjut ini? Akmal, Aira, gimana? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Saya. Oke, kita lihat nomor 2. Nomor 2, suatu gelombang berjalan melalui A dan B yang berjarak 8 cm dalam arah dari A ke B. Jadi di sini misalnya ya, ini titik A, ini titik B misalnya. Nah, dia berjalan dari A ke B nih ceritanya gelombangnya ya. Jadi dia menjalar dari A ke B. Nah, jadi menjalar ke sana maksudnya gelombangnya. Nah, terus di sini ini jaraknya 8 meter 8 cm ya, 8 cm gitu. Pada saat T awal, T sama dengan 0 ya, di sini dibilang simpangan di A adalah 0. Nah, jadi I-nya sama dengan 0 pada saat awal. Jika panjang gelombang, dikasih tahu ya, jika panjang gelombangnya, lambdanya, itu sama dengan 12 cm, amplitudonya adalah 4 cm, maka simpangan titik B, ya, simpangan titik B pada saat fase titik A itu ini. Jadi pada saat, meskipun kata-katanya fase ya, tapi karena ada P-nya, itu maksudnya sudut fase. Ya, jadi yang ditanyakan simpangan di titik B itu berapa sih? Pada saat ya ini saat fase titik A-nya itu sama dengan 3pi/2 gitu. Simpangan B-nya berapa? Oke. Nah, tadi kan Bapak sudah tuliskan ya bahwasanya bentuk umum gelombang itu kan bisa begini. Y sama dengan A sin tadi omega T gitu ya, boleh plus minus ya. Kx kemudian min theta 0 plus theta 0 gitu. Nah, ini itu kan tadi disebut dengan sudut fase kan? Ini sudut fase tuh. Nah, dari sini kita tahu berarti Y di titik B itu sama dengan apa? Ya sama dengan A dikalikan dengan sin theta B gitu. Nah, A-nya kan sudah ada nih. Jadi A-nya 4 cm. Jadi ini sama aja dengan 4 sin theta B. Nah, jadi tugas kalian mencari theta B-nya berapa. Nah, jadi theta B saat theta A-nya segini. Gitu. Dikasih tahu theta A-nya. Kita mau cari theta B. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Jadi misalnya gini ya. Misalnya kita pengen tahu nih. Pengen tahu beda sudut fase antara dua titik. Jadi misalnya Bapak punya dua titik nih, misalnya ada gelombang gitu lah ya. Nah, kemudian di sini ada titik A misalnya. Di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B misalnya. Di sinilah misalnya titik B. Nah, titik A dengan titik B itu kan ada jaraknya kan. Jadi ini jaraknya Bapak sebut misalnya ini posisi A misalnya ya, ini posisi B gitu. Ya, jadi nanti kan ada jaraknya. Jaraknya ya berarti XB dikurangi XA gitu kan ya. Nah, jadi posisi B dikurangi posisi A itu beda apa namanya jaraknya tadi. Nah, di sini nanti kita bisa mencari beda sudut fase antara A dan B. Jadi berapa sih beda sudut fase antara A dan B? Nah, berarti sama dengan apa? Nah, kita lihat rumusnya ini ya. Kan fase A, jadi di sini ya. Ini fase A dikurangi fase B. Kok fase A dikurangi fase B? Karena A-nya terjadi lebih dulu. A-nya lebih dulu kan gelombangnya itu menjalar dari A ke B ceritanya kan ya. Nah, jadi A-nya itu apa namanya lebih dulu. Jadi fase A dikurangi fase B gitu. Nah, fase kan ini tadi rumusnya. Nah, rumusnya sama ini ya, rumusnya ini. Berarti nanti karena di sini kan kita memotret gelombang, ini kan dipotret gelombangnya. Itu kan berarti pada saat yang sama kan. Jadi dipotret itu kan artinya waktunya dihentikan. Jadi waktunya itu ketika T tertentu gitu. Nah, berarti pada saat itu T-nya sama. Kan yang disebut dengan theta itu kan segini nih ya. Nah, ini disebut dengan theta. Nah, itu T-nya sama. Jadi omega T-nya sama. Theta nolnya konstanta, pasti sama. Jadi kalau Bapak selisihkan, nanti ini munculnya adalah K, gitu ya, XA dikurangi K XB jadinya kan gitu. Ya, jadi K XA dikurangi XB. Nah, jadi nanti kita punya apa? Ya, K dikalikan XA dikurangi XB gitu. Ya, ini sama dengan delta theta, gitu ya.
Nah, jadi nanti kalau kita coba apa namanya uraikan lebih jauh, ini K ya K. Kemudian ini kan delta X ya, delta X itu jarak. Ya maksudnya jarak dari A ke B maksudnya. Nah, jadi ini jaraknya. Nah, jadi ini Bapak tulis saja delta X lah ya. Ya, jadi delta X jarak maksudnya. Jadi kalau di sini XB kurangi XA, ini XA kurangi XB sama saja. Karena ini sebenarnya menyatakan jarak aja. Nah, kemudian dari sini kita tahu, oh berarti delta theta itu bisa dinyatakan dengan 2pi dibagi dengan lambda dikalikan jarak. Nah, jarak di sini maksudnya eh, antara A titik A dan titik B itu jaraknya segitu. Jadi kita punya rumus ini, beda sudut fase antara dua titik gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita uraikan di sini, berarti kan delta theta itu sama dengan 2pi dibagi lambda. Lambdanya kan dikasih tahu ya 12. 12 dikalikan jarak antara A dan B, jaraknya itu 8. Ya, ini kan jaraknya 8 ya. Jarak antara A dan B itu 8 gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa tuliskan di sini 8. Nah, jadi berapa di sini? Ya. Jadi jaraknya 8 ya. Jadi nanti kalau kita tuliskan, ini bisa ditulis ya, apa namanya bisa diringkas ya. Jadi misalnya Bapak bagi ini dengan 4, berarti 2 ya. Bagi 4 berarti 3 ya. Jadi nanti di sini kita punya 4 pi per 3 gitu. Nah, itu delta tetanya. Nah, delta theta itu apa? Ya tadi, theta A dikurangi theta B gitu. Itu sama saja dengan 4pi per 3. Nah, kan theta A-nya dikasih tahu. Ini theta A. Berarti bisa dong kita mencari theta B. Nah, jadi nanti dari sini kita bisa menghitung theta B. Theta B berarti nanti tinggal theta A dikurangi dengan 4pi per 3 gitu. Nah, jadi nanti di sini kita punya apa? Theta A-nya adalah 3pi per 2 ya. Dikurangi 4pi per 3 gitu. Berapa nih? Kalau Bapak jadikan per 6 ya, jadi nanti kali 3 nih. Jadi nanti 9pi dikurangi 8pi dibagi 6 ya. Betul nggak nih? Betul ya. Ini kali 3, ini kali 2 ya. Jadi nanti ini 1/6pi gitu. Nah, ini beda sudut fasenya segini. Apa namanya? Fase B segitu. Nah, kan kita ditanya YB kan ya, simpangan di B. Nah, tinggal ke sini aja. Berarti nanti di sini kita bisa hitung. Oh, ternyata simpangan di B itu sama dengan A. A-nya itu 4 tadi ya. Oh, udah dituliskan di situ. 4 sin 1/6 pi. Nah, 1/6 itu kan sama dengan 30 derajat. 1/6 pi. Kan pi itu 180 derajat kan? Jadi ini sama aja dengan mengatakan 4 sin sin 30 ya. Ini kan 100 berapa? 180 dibagi 6 ya. 180 bagi 6 kan 30 ya. Nah, jadi nanti sama dengan 2 sentimeter. Nah, ini jawabannya 2 yang ini. Gitu. Oke, bisa difahami nggak nih? Halo? Bisa difahami kah? Bisa, Pak. Bisa ya. Aira gimana Aira? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Silahkan direnungkan dulu kalau ada hal yang ditanyakan, tanyakan ya. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Saya. Oke, sekarang kita lihat yang lain, nomor 3 ya. Nomor 3, di sini ceritanya suatu gelombang dinyatakan dengan persamaan. Jadi ada persamaan gelombang berjalan seperti ini ya. Y sama dengan 0,2 sin, di situ 0,4 pi, kemudian ada X dikurangi 60 T gitu ya. Nah, bila semua jarak diukur dalam sentimeter, kemudian waktu dalam second, maka pernyataan berikut yang benar yang mana?
Nah, coba kita cek di sini ya. Ini kita coba bandingkan dengan persamaan gelombang tadi, persamaan umumnya. Yang ini tadi ya. Jadi kan kita tadi punya persamaan umum kayak gini. Nah, jadi Bapak tuliskan lagi aja di sini. Jadi Y sama dengan A sin omega T gitu ya. Bisa plus minus ini KX ditambah dengan theta 0. Gitu ya. Ini persamaan umumnya. Coba kita bandingkan ke sini. Jadi kalau di sini kita coba ringkas lagi, ini 0,2 sin. Ini dimasukkan ke dalam ya. Jadi 0,4 pi X min kalau dikalikan jadi berapa ini? 24 ya. 24 pi ya, 24 pi T gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi sebenarnya ini persamaan gelombang yang sama dengan ini. Kenapa? Karena ini kan nanti menunjukkan A-nya. Jadi ini itu menunjukkan amplitudo. Nah, jadi ini kan 0,4 ya, 0,4 pi. Nah, ini menunjukkan K. Nah, yang ini 24 pi, ini 24 maksudnya, itu menunjukkan omega. Nah, sehingga nanti kalau kita tuliskan persamanya Y sama dengan A sin, ini KX min omega T gitu. Nah, jadi persamaan ini ya kayak gini, sama dengan ini. Loh, ini kan omega T dulu. Ini sebenarnya boleh aja. Jadi ini sebenarnya kan boleh ditulis gini kan ya. Misalnya Bapak tulis gini, A sin misalnya ya. Ini kan bisa ditulis min omega T min KX kan boleh gitu. Nah, minus ini kalau kalian punya masih ingat di trigonometri itu kan kalian punya gini. Sin min alfa itu sama dengan min sin alfa, ya kan? Nah, ini anggap aja alfa. Ini kan berarti sin min alfa. Nah, ini bisa Bapak tulis gini. Min A sin omega T min KX. Nah, kan sama saja. Nah, di sini minus. Minus gimana kalau minus? Ya, kan amplitudo boleh plus, boleh min. Ya, jadi amplitudo itu kan ke atas ke bawah kan ya. Jadi kalau misalnya kita punya gelombang gitu ya, kan gini. Nah, amplitudo itu kan bagian ini, kadang bernilai positif, kadang bernilai negatif gitu ya. Itu amplitudo, nggak masalah gitu ya. Sama saja. Ya, jadi bisa plus, bisa min gitu. Ya, jadi sebenarnya sama dengan persamaan ini. Cuma di sini minus. Jadi nanti pada awalnya ya, ketika awal itu ya nanti amplitudenya negatif dulu. Jadi dia berangkatnya ke bawah dulu gitu. Kan gelombang kan bebas, boleh ke atas, boleh ke bawah kan. Nah, jadi kondisinya seperti itu ya, tapi nilai-nilainya sama ya. Jadi ini tetap amplitudo, koefisien X ya ini, koefisien X itu K. Nah, jadi ini K-nya. Kemudian koefisien T itu omega gitu. Nah, kita mengambil nilai-nilai itu untuk menjawab soal ini. Jadi pertama misalnya, yang ditanyakan panjang gelombang. Nah, kita bekerja dengan K. K, tadi kan rumusnya 2pi dibagi dengan lambda kan. Nah, sementara K untuk soal ini itu 0,4 pi. Ya udah, kita tuliskan 0,4 pi gitu. Nah, jadi nanti dari sini kita punya apa? Oh, berarti lambdanya itu sama dengan 2pi dibagi dengan 0,4 pi gitu. Nah, kan pi-nya bisa dicoret ya. Ini kan sama aja dengan 20 bagi 4 kan. Jadi nanti sama dengan 5 cm. Nah, ini dalam sentimeter ya, karena tadi semua satuan jarak dalam sentimeter. Jadi ini betul ya, gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Saya, oke. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja ya. Nah, kemudian yang kedua, yang ditanyakan frekuensi. Kalau frekuensi kita ngambil harga omega ini. Jadi omega itu kan sama dengan 2pi kali kan frekuensi. Nah, omeganya sendiri itu 24 pi gitu. Jadi 24 masa 24 pi gitu ya. Ini 24 pi. Nah, sehingga nanti kalau ditanya berapa frekuensinya, ya tinggal 24 pi dibagi dengan 2 pi gitu. Nah, jadi nanti hasilnya 12 ya. 12 Hz gitu. Di situ 12 Hz juga. Betul ya? Gitu. Oke. Nah, kemudian dari sini ya, itu bisa menghitung cepat lambat nanti. Ya, jadi cepat lambat itu boleh gini, boleh omega dibagi K, itu boleh. Atau frekuensi kali lambda itu sama aja. Nah, jadi lambda, apa namanya? Cepat lambat itu boleh menggunakan rumus ini sama aja sih. Kalau diuraikan juga gitu. Omega dibagi K atau frekuensi kali lambda. Kan di sini ada omega, ada K ya. Jadi kita kalau kita tuliskan ya berarti 24 pi dibagi dengan 0,4 pi gitu. Ya, jadi sama aja dengan berapa? 60 ya.
60 cm per second gitu. Ya kayak ini dicari aja. 60 cm per second. Nah, jadi ini juga betul ya. Begitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, sekarang bagian yang nomor 4 ini. Nomor 4, gimana menjawabnya? Nah, coba kita lihat ya. Jadi nomor 4 ya. Nomor 4 itu yang ditanyakan adalah simpangan gelombang. Jadi, betulkah simpangannya itu dia sama dengan 0,1 cm itu ketika posisinya ini dan waktunya ini. Tinggal dimasukin ke persamaan gelombangnya saja. Ya, jadi kan tadi persamaan gelombangnya dikasih tahu ya. Dikasih tahu Y itu sama dengan 0,2 sin, ya. 0,2 sin apa tadi? Yang ini ya. 0,2 sin apa tadi? Ini aja yang sudah dikalikan ke dalam 0,4 px dikurangi 2 pi 24 pi 24 pi t. Nah, sekarang kita masukkan 0,2 sin ini 0,4 pi x. Nah, x-nya yang ini tadi 35 per 12. 35 per 12 dikurangi 24 pi t. Nah, t-nya itu 1/24. 1/24. Nah, coba kita coba hitung ini. Sama dengan 0,2 sin gitu ya. Nah, kalau kita kalikan di sini berapa ya? 0,4 dikalikan 35. 35 itu kali 2 itu kan 70 ya. 70 berarti 140. Ya, jadi 114 berarti ya. Ini kalau kita kalikan 14. Jadi 14 per 12. Jadi 14 pi per 12 dikurangi berapa ini? 24 pi per 24 gitu. Atau kalau kita mau ringkas ya berarti 12 ya. 12 per 12 gitu. Nah, jadi kalau kita ringkas saja, ini bisa dinyatakan dengan 12 pi per 12 kan gitu ya. Nah, ini kan bisa dibagi dua bagi dua supaya sama penyebutnya ya. Nah, sehingga nanti kita punya ini 0,2 sin. Nah, ini berapa nih? 2 pi per 12. 2 pi per 12 gitu. Ini kan kayak tadi ya, 1/6. 0,2 sin 1/6 pi gitu. Ya, ini kan 30 derajat kan? Sin 30 derajat itu setengah. Jadi 0,2 dikalikan setengah. Ya, jadi ini sama dengan 0,1 cm. Nah, benar salah di situ? Betul ya? Tadi kan disebutkan Y-nya 0,1 cm gitu ya. Nah, jadi ini juga benar ya. Nah, jadi simpangannya 0,1 cm ketika X-nya segini dan P-nya segitu. Oke, bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa dipahami? Akmal, Aira, Bisa, Pak. saya. Oke. Kalau ada pertanyaan, tanyakan ya. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Saya. Nah, sekarang kalian coba ya. Akmal dan Aira dicoba. Bapak kasih soal yang nomor 4 ini. Coba nanti kita cocokkan ya. Nanti kita bahas. Tapi dicoba dulu. Nah, nomor 4. Silakan dicoba. Sama kayak tadi. Jadi ada persamaan gelombang seperti ini. X dan Y-nya adalah meter di sini ya. T-nya dalam second. Nah, mana pernyataan yang ada di bawah ini yang benar? Gitu. Coba ya.
Oke, sudah ketemu Akmal, Aira. Oh, ada tambahan lagi nih. Ada Nur Laila. Ada yang sudah ketemu jawabannya apa nomor 4? Ada yang sudah nemu jawabannya apa nomor 4? Oh, oh, ini Bu Nur Laila ya. Oke, terima kasih Bu. Dikira siswa tadi Bu. Oh ya. Oke, jadi ada pertanyaan, ada pertanyaan. Udah ketemu belum jawabannya nomor 4? Akmal sudah ketemu belum? Akmal. Belum, Pak. Oh, belum. Aira, Aira. Belum, Pak. Kenapa pada belum? Oke ya. Coba kita cek ya. Jadi di sini kan persamaannya adalah Y sama dengan 6 sin gitu ya. Nah, ini duanya dimasukkan ya dikalikan ke dalam. Jadi nanti ada 2T min 2X gitu kan. Kemudian plus 2pi/6 kan jadi gini kan. Nah, ya udah kita cocokkan saja dengan bentuk umum yang tadi. Kan kita bentuk umumnya apa? Y sama dengan A sin gitu kan. Omega T min KX plus theta 0 gitu. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Kita bisa simpulkan pertama amplitudenya 6 kan? Tapi di sini nggak ada ya amplitudo ya, nggak ada pertanyaan. Nah, frekuensi misalnya. Di sini kan 2, koefisien T-nya 2, di sini omega. Nah, berarti kan omeganya tuh 2 gitu. Nah, padahal omega kan 2 pi f kan? Ini sama dengan 2. Berarti nanti frekuensinya berapa? Ya tinggal 2 dibagi 2 pi atau seperpi gitu. Nah, sekian hertz itu frekuensinya. Nah, di sini disebutkan 0,1 ya, berarti salah ini. Gitu. Nah, kemudian apalagi cepat rambat. Cepat rambat itu kan bisa omega dibagi K. Omeganya berapa? Omeganya 2. K-nya 2 juga. Nah, berarti sama dengan 1 meter per second gitu. Di sini berapa? Oh, 0,2 salah juga. Nah, kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang itu dicari dengan K. Nah, K-nya di sini 2 kan? Nah, jadi K itu kan 2 pi per lambda. Nah, dia sama dengan 2 kan? Berarti kan nanti lambdanya berapa? Nah, kalau kita tukar jadi 2 pi per 2 kan? Jadi sama dengan apa? Sama dengan pi. Pi itu 3,14 meter. Oh, berarti benar ini. Nah, jadi C jawabannya. Gitu ya. Nah, kalau di sini bilangan gelombangnya 2 ya. K-nya kan 2. Di sini disebut 1. Salah ya. Sudut fase awal adalah ini. Apa namanya? Ini sudut fase awal. Itu sepertiga ya, sepertiga pi itu berarti 60 derajat. Di sini dibilang 30 ya, berarti salah ya, gitu. Jadi jawabannya C. Bisa difahami nggak? Halo, bisa difahami kah? Aira, Akmal? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau bisa difahami, nah, coba sekarang sekali lagi ya. Sekali lagi kalian coba yang ini. Nah, coba yang ini. Dicobain dulu. Oke, sudah ketemu kah? Jadi ini persamaannya ini ya, Y sama dengan 0,3 cos 2T NX ditambah dengan Pi per 6 gitu ya. Nah,
Nah, jadi dari sini langsung ketahuan ya. Jadi di sini kok ini kok pakai cos, ini pakai sin. Ya sebenarnya cos dengan sin sama aja. Ya kan gelombang itu mulainya bebas kan ya. Boleh ke atas dulu, boleh ke bawah dulu, boleh mulai dari simpangan terbesar, bisa mulai dari simpangan nol gitu ya. Jadi ini sebenarnya bebas, boleh sin, boleh cos, gak ada masalah. Nah, dari sini langsung kita tahu ya, berarti ini itu kan berarti amplitudo kan. Ini amplitudonya gitu ya. Kemudian ini apa? Nah, ini berarti omeganya kan, koefisien dari T. Nah, di sini ada koefisien X-nya kan satu, itu K. K-nya satu berarti ya. Nah, ini adalah sudut fase awal, theta 0 gitu. Nah, sekarang kita mau buktikan dari periode misalnya. Periode kita ambil dari omega. Omega itu kan sama dengan 2 di situ. Nah, sementara omega sendiri itu kan 2pi dibagi T kan ya. Sama dengan 2. Nah, dari sini nanti berarti periodenya berapa? Nah, jadi periodenya kan berarti 2pi dibagi dengan 2. Berarti sama dengan pi second. Nah, berarti langsung ketemu ini. Nah, ini ya. Gitu. Oke. Langsung ketemu ya. Seperti itu. Kalau frekuensinya, ya kalau ditanya frekuensi kebalikan dari T gitu. Jadi nanti pi per seper pi ya. Atau pi pangkat min 1 lah ya. Hertz. Gitu ya. Itu frekuensi. Jadi di sini pi hertz salah ya berarti ya. Gelombang merambat dipercepat enggak ada gelombang dipercepat ya. Jadi di sini gelombangnya merambat dengan kecepatan konstan gitu. Nah, cuma di sini. Nah, di sini ada yang disebut dengan laju perubahan simpangan. Nah, jadi maksudnya gini, kan pada gelombang itu kita kenal dua ya. Ada yang disebut dengan laju rambat, laju rambat. Nah, laju rambat ini itu berkaitan dengan kecepatan dia menjalar. Yang tadi V sama dengan omega dibagi K, atau bisa juga frekuensi kali lambda, atau bisa juga lambda dibagi dengan T, gitu ya. Nah, ini disebut dengan laju rambat. Nah, nanti ada yang disebut dengan laju getar. Laju getar. Nah, kalau laju getar, nanti cara menghasilkannya gini. Jadi V itu sama dengan D. Y dibagi dengan DT. Maksudnya diturunkan, didiferensialkan gitu. Jadi kalau kalian turunkan terhadap T, maka kalian punya laju getar. Jadi misalnya gelombang yang ini ya. Jadi ini kalau kita cari berapa sih laju getarannya? Ya, jadi laju getaran itu maksudnya kalau di sini istilahnya laju perubahan simpangan boleh. Yaitu laju getaran sebenarnya. Itu hasil dari turunan. Nah, jadi ini kalau kita mau cari itu V-nya, itu kita turunkan dy per dt. Itu maksudnya didiferensialkan. Masih ingat nggak cara menurunkan fungsi ini? Caranya, jadi di sini pertama ya turunkan yang ada di dalam sini. Jadi yang ini diturunkan lebih dulu. Nah, caranya gimana? Kan terhadap T. Jadi yang lainnya konstanta. Turunan dari min X 0. Turunan dari konstanta 0 ya. Jadi ini konstanta. Jadi kalau diturunkan 0. Berarti hasilnya berapa? Turunan dari ini semua. Ya 2. Gitu ya. Jadi hasilnya turunannya 2. Nah, jadi nanti kalian tuliskan gini. 0,3 dikali 2. Nah, turunan dari cos itu apa? Masih ingat nggak? Turunan dari cos apa? Ada yang masih ingat? Turunan cos itu apa? Min min sin. Min sin. Nah, jadi di sini min sin. Nah, kesananya sama. Jadi nanti 2T min X ditambah dengan pi per 6. Nah, jadi nanti cepat rambatnya itu min 0,6 sin itu 2T min X ditambah dengan pi per 6. Nah, persamanya kayak gini. Jadi ini jelas salah ya. Nah, ini salahnya. Nah, kecepatan awal simpangan ya ketika T-nya 0, X-nya 0. Jadi kalau kita cari, misal di kondisi awal ya, untuk menjawab yang B ini kita mau cari. Nah, kalau mau kita cari berarti kondisi awal ketika T-nya 0, X-nya 0. Itu maksudnya kondisi awal. Nah, itu berapa kecepatannya? Masukkan aja di sini 0 kan, ini 0. Jadi nanti min 0,6 sin pi per 6. Nah, gitu. Jadi nanti sama dengan berapa? Jadi nanti ini kan 30 derajat ya. Sin 30 derajat kan setengah. Setengah dikalikan 0,6 berarti 0, berapa? 0,3 meter per second. Tapi minus, di sini plus ya. Nah, di sini plus. Kan ini kecepatan ya, kecepatan itu vektor. Jadi di sini minus artinya ke bawah. Kalau di sini ke atas. Jadi ini juga salah ya, harusnya minus. Jadi yang benar yang ini. Gitu. Bisa dipahami sampai dengan nomor 5? Bisa dipahami nggak? Akmal, Aira?
Bisa, Pak. Bisa ya? Yang kurang jelas tanyakan. Nah, ini contoh soal yang lain ya. Jadi di sini disebutkan sebuah gelombang berjalan dengan persamaan ini. Ya, ada persamaannya. Dari persamaan tersebut, pernyataan yang benar adalah yang mana, gitu ya. Jadi ada frekuensi gelombang, panjang gelombang, cepat merambat gelombang, dua titik berjarak 5 km itu serasa atau tidak, gitu ya. Nah, ini kayak tadi ya. Nah, tolong dikerjakan 1 sampai 3 dulu. Ini frekuensinya tolong dicari, panjang gelombangnya dicari dari persamaan itu. Persamaannya Y sama dengan 0,02 sin 50 pi T plus pi X gitu ya. Nah, jadi dari persamaan ini tolong dicari. Kalian cari sampai nomor 3 ya. Nanti Bapak apa namanya terangkan ya nomor 4 ini. Sefase itu maksudnya gimana? Berapa frekuensinya? Akmal ketemu nggak? Berapa frekuensinya? 25, Pak. 25 ya, betul. Dari sini Ya. kan ya. Ini kan omega ya. Jadi omega itu 2 pf kan. Nah, jadi sama dengan 50 nih teh. Pi. Berarti frekuensinya sama dengan 50 pi dibagi dengan 2 pi. Jadi 25 ya. Hertz gitu. Oke, betul ya. Panjang gelombangnya, betul nggak 2 meter? Aira, betul nggak? Betul, Pak. Betul ya. Jadi ini adalah K ya. Jadi ini adalah K. K itu sama dengan 2 pi per lambda. Nah, dia sama dengan pi. Jadi nanti kalau dari sini kita dapatkan lambdanya, itu berarti 2 pi dibagi pi ya. Sama dengan 2 meter. Oke, betul ya. Nah, sekarang cepat rambatnya betul nggak? 50 meter per second. Kan cepat Betul, rambat itu Pak. betul ya. Frekuensi kali lambda. Jadi frekuensinya 25 kali 2 ya. Jadi 50 meter per second. Betul. Nah, nah, sekarang kita mau cek. Dua titik berjarak 50 meter itu sefase atau bukan? Nah, jadi caranya adalah dengan mencari beda sudut fasenya. Tadi kan kita sudah turunkan ya, rumus beda sudut fase. Itu kan sama dengan 2 pi per lambda dikalikan delta X. Masih ingat nggak yang tadi? Yang sudah diturunkan. Nah, yang ini. Nah, ini untuk ngecek. Kalau kita cari beda sudut fase, dua titik berjarak 50 berapa? Nah, berarti kan 2 pi dibagi dengan lambda. Lambdanya udah dihitung tadi ya, 2. Kemudian dikalikan dengan jaraknya 50 gitu. Nah, ini kalau kita hitung kan 50 pi ya. Nah, 50 pi itu genap, genap ya. Jadi dikatakan sefase ya, sefase itu sini aja ya. Sebentar, tuliskan. Jadi disebutkan sefase, sefase itu kalau beda sudut fasenya itu adalah kelipatan dari 2 pi. 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, dan seterusnya. Itu sefase. Nah, sekarang 50 pi itu kan kelipatan dari 2 pi kan? Nah, berarti jawabannya sefase gitu. Kalau enggak seperti ini misalnya pi, 3 pi, 5 pi, ya itu ya berarti bukan sefase ya. Jadi dia harus kelipatan ini 2 pi ya, mulai dari 2 pi. 2 pi, 4 pi, 6 pi, kalau bedanya segitu itu berarti sefase. Jadi ini sefase ya. Jadi ini betul 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 semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Akmal, Aira ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Nggak Pak. ada. Oke, bisa difahami tadi pelajaran kita hari ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kalau bisa karena ini sudah jam 5:45 ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi